Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Danatri Prihatin, mahasiswa kelas 7C Akuntansi Manajemen Universitas Bina Bangsa. Di sini saya akan menggunakan Zahir Akunting 6 untuk mengerjakan soal transaksi perusahaan jasa. Baiklah, langsung saja. Pertama-tama kita membuat data baru. Di sini kita akan mengisi informasi perusahaan. Dengan informasi perusahaan dengan nama Sahati Putri 11.022 tipe 0143 WO. Kita lebih cepat. Untuk alamat perusahaan untuk negara kita isi manual dan kota juga sama. Untuk nomor telepon kita copy juga, kita klik lanjutkan. Di sini kita akan beroperasi di bulan Januari 2024. Kita ubah menjadi bulan Januari 2024. Lanjutkan. Untuk jenis usaha, kita akan menggunakan jenis usaha jasa umum. Kita tunggu prosesnya. Di sini kita akan menggunakan mata uang rupiah, dan untuk dolar kita ubah menjadi 41.500. Baik, kita sudah masuk. Di sini kita ada data saldo awal. Di sini kita sesuaikan dengan soal, yaitu kas dan Bank Midun. Untuk akun bank kita ubah namanya menjadi Bank Midun. Rekam dan perlengkapan karena tidak ada, kita buat baru saja dengan klasifikasi fakta lainnya. Selanjutnya ada hutang Bank Midun. Kita cari. Selanjutnya ada modal di store, kita ubah namanya juga jadi modal ibu. Dan jangan lupa, karena kita ada transaksi pembelian ataupun penjualan, kita cek dulu apakah ada beban pengiriman atau tidak. Karena tidak ada, kita ubah saja beban lain kita ubah menjadi beban pembelian. Lalu tutup. Jangan lupa kita setting kapan pentingnya, kita cek dulu sesuai. Selesai. Selanjutnya kita akan mengisi data saldo awalnya. Pilih ke setting, saldo awal dan saldo awal.
kas sebesar 35 juta. Dan Bank Midun sebesar 35 juta. Dan untuk kelengkapan 500 juta. Lalu untuk hutang Bank Midun, cari hutang Bank Midun sebesar 400 juta. Dan modal ibu jadi 100 juta. Baik, lalu kita rekam. Selanjutnya Ibu Anjali juga menyediakan uang tunai yang selalu ada minimal 500.000 sampai dengan 5 juta, dan jika lebih dari itu menggunakan rekening Bank Midun, tentunya dengan persetujuan beliau. Langsung pada transaksi pertama, pada tanggal 2 Ibu Anjali menambah modal usaha dengan menyetorkan uangnya ke Sahati Putri sebesar 50 juta melalui Bank Midun. Untuk transaksi tersebut kita masuk ke Trust and Bank. Pas masuk, lalu kita klik baru, kita klik dari, karena masih kosong kita buat baru, kita ubah menjadi employee karena Ibu Anjali itu pemiliknya. Kita tulis Ibu Anjali, lalu rekam. Tanggalnya pada tanggal 2 Januari sebesar 50 juta. Untuk memonya kita ubah menjadi dalam mode besar Anjali, dan kode akun sebesar 50 juta. Klik rekam. Selanjutnya transaksi kedua pada tanggal 3 membayar sewa untuk 1 tahun ke depan pada Ibu Agus Kustiwa sebesar 75 juta. Baik, untuk transaksi tersebut kita masuk ke Cash and Bank, ke kas keluar, kita buat baru, kita masukkan penerimanya baru, kita ubah menjadi vendor dengan nama Ibu Kustiwa. Kita ubah tanggalnya menjadi tanggal 3 dan memangnya kita ubah. Untuk kode akunnya, karena kita membayar sewa, kita cari sewa dibayar di muka dengan nilai 75 juta. Klik rekam. Selanjutnya, untuk menunjang kegiatan bengkel, Ibu Anjali membeli 1 unit kendaraan roda 4 merek Toyota Hilux seharga 60 juta pada PT Tunas Toyota. Untuk transaksi tersebut kita akan masuk ke buku besar, transaksi jurnal umum, kita buat baru dengan tanggal, kita ubah tanggal 3 Januari. Keterangannya kita ubah menjadi
Untuk yang pertama kita akan mencari kode akun kendaraan. Debit 60 juta. Dan yang kedua kita akan mencari untuk uang muka, yaitu Bank Midun sebesar 9 juta. Dan akun ketiga kita cari, karena tidak ada kita buat baru dengan klasifikasi utang usaha dengan nama beban sewa yang pendek. Sebesar 51 juta di kredit. Lalu klik rekam. Selanjutnya untuk tanggal 3 transaksi 4 kita bisa lewati karena itu hanya merekrut karyawan dan tidak ada transaksi yang terjadi. Kita lanjut ke transaksi kelima. Pada tanggal 4 membeli peralatan kantor seperti komputer, printer, dan UPS secara kredit. Baik, untuk transaksi tersebut kita menuju ke pembelian. Kita masuk ke info pembelian, kita buat baru karena dibuat kita membeli secara kredit. Kita tambahkan kotak jasa dengan nama pemasok, kita ubah, kita buat baru, itu toko data komputer. Klik rekam. Kita ubah tanggalnya menjadi tanggal 4. Dan keterangan untuk yang pertama yaitu komputer, kode akun, mesin dan peralatan, jumlah 1 dengan harga 7.500.000. Jangan lupa dengan pajaknya. Kita buat baru saja kode PPN atau pajak tambahan nilai, dan persentase 11%. Dan untuk akun beli kita cari PPN, masukkan. Untuk akun jual kita cari PPN luaran, lalu klik rekam. Dan yang kedua yaitu printer dengan kode akun sama, yaitu mesin peralatan, jumlahnya 1 dengan harga 7.310. Jangan lupa PPN nya. Dan yang ketiga yaitu UPS, pada akun sama, yaitu mesin dan peralatan dengan harga 7.500. Karena di sini tidak ada keterangan uang muka, lanjut kita kosongkan saja. Untuk tanggal pengiriman kita ubah menjadi tanggal 4, dan termin pembayaran karena secara kredit kita cek lagi. Sudah semua, lalu kita rekam. Oh iya, dan jangan lupa kita masukkan ke data harta tetap untuk transaksi yang sebelumnya. Toyota Hilux
untuk kelompok kendaraan roda 4. Tanggal belinya kita beli tanggal 3 dengan harga beli 60 juta. Rekam, dan jangan lupa yang tadi komputer, mesin dan peralatan. Kita belinya tanggal 4 Januari dengan harga beli komputer 7.500.000. Selanjutnya printer. Sama Januari dengan harga beli 7.300.000. Dan satu lagi UPS. Dan harga beli 7.500.000. Semua. Selanjutnya membeli peralatan berupa software Jahir dengan masuk ke pembelian lagi, ini pos pembelian. Karena kita membayar secara tunai, kita hitamkan kotak tunai dengan nama pemasok, kita buat baru, yaitu tab komputer. Dan keterangan membeli ini tanggal ke mesin dan peralatan. Seharga 3.500.000. Jangan lupa kita masukkan pajaknya. Kita ubah tanggal pengiriman. Kita cek terlebih dahulu apakah sudah semua, lalu kita klik rekam. Dan jangan lupa kita masukkan ke data harta tetap juga. Kelompok mesin dan peralatan. Kita beli tanggal 4 Januari dengan harga 3.500.000. Selanjutnya yaitu mengisi kas perusahaan melalui transfer dari Bank Midun. Kita masuk ke kas dan bank, kita masuk ke transfer kas, kita ubah menjadi kas sama Bank Midun. Sebesar 2.500.000. Pada tanggal 4 Januari sebesar 2.500.000. Kita ubah lalu klik rekam.
Selanjutnya yaitu membeli perlengkapan administrasi kantor. Kita masuk ke kas keluar, kita buat transaksi baru. Karena transaksi sebesar 550.000, kita ubah akun kasnya menjadi kas dengan penerima. Kita buat baru, kita ubah menjadi vendor, yaitu Toko Melati Putri. Di tanggal 4 Januari. Untuk namanya kita ubah juga, kode akun kita cari yang sesuai. Karena tidak ada yang sesuai, kita buat baru saja dengan klasifikasi beban administrasi dan umum. Nama kita buat ATP kantor saja. Klik rekam dengan nilai sebesar 550.000. Kita cek apakah sudah sesuai, lalu klik rekam. Baik, selanjutnya yaitu penataan administrasi operasional perusahaan membeli perlengkapan kantor secara kredit. Kita masuk ke pembelian. Karena ada uang muka, kita buat uang mukanya dulu, uang muka pembelian, kita buat baru. Kita dari akun kas secara link. Kita buat itu, yaitu Toko Indah Mebel. Sebesar 5 juta dengan tanggal 4. Kita cek apa sudah sesuai, lalu kita rekam. Selanjutnya masuk ke pembelian, invoice pembelian, kita klik baru, kita masukkan nama pemasok yaitu Toko Indah Mebel. Karena kita beli secara kredit, hapus yang tunai. Kita ubah tanggal fakturnya di tanggal 4 Januari. Untuk keterangannya kita ubah juga. Deskripsinya kita masukkan meja kerja dengan kode akun, mesin dan peralatan yang diterimanya atau kita beli sejumlah 2 dengan harga satuan 1 juta. Dan jangan lupa kita masukkan pajaknya. Untuk yang kedua yaitu porsi kerja. Kode akun sama, yaitu mesin dan peralatan sebanyak 4 buah dan seharga 500.000. Selanjutnya sofa tamu sama mesin dan peralatan ini 1 dengan harga 3.500.000. Selanjutnya yaitu lemari pakaian.
dan satuan 950.000. Sudah selesai, lalu kita masuk ke tanggal penerima, kita sesuaikan itu tanggal 4 Januari dan termin pembayarannya dan kita cek misalnya untuk ongkos angkut barang, kita lihat di sini beban pembelian sudah benar. Sebentar, saya edit masih bisa. Sebesar 250.000. Dan untuk uang muka kita masukkan yang sudah kita isi tadi, yaitu 5 juta. Lalu klik rekam. Sebelumnya kita cek dulu apakah sudah selesai atau sesuai. Lalu selanjutnya yaitu membeli keperluan rumah tangga kantor sebesar 200.000. Untuk transaksi tersebut kita masuk ke cash and bank dan kita buat transaksi baru. Karena itu di bawah 5 juta, kita akan pasnya pilih yang pas dan nama masuknya sebentar kita buat baru, yaitu toko Indo April. Kita ubah tanggalnya menjadi tanggal 8. Untuk namanya kita ubah pada akunnya, kita lihat karena tidak ada yang sesuai, kita buat baru saja. Dan klasifikasinya beban administrasi dan umum dengan nama senilai 200.000. Kita make sure apakah semua sudah sesuai, lalu rekam. Baik, selanjutnya memasang iklan pada hari pertama. Masih tetap di kas keluar, kita buat transaksi baru, kita ubah menjadi kas juga. Penerimanya kita baru, kita ubah menjadi vendor, share button, ya, kita share satu button, kita ubah menjadi tanggal 8 dengan nama sebesar 550.000. Kita cari apakah ada beban iklan dan promosi. Oke, dengan nilai 550.000. Klik rekam. Ya, yaitu menerima jasa sewa tenda. Itu kita masuk ke penjualan dengan adanya uang muka sebesar 15.000.
15% kita masukkan uang muka penjualan, kita buat baru. Untuk akun kasnya kita buat ke Bang Midun 15% dari 30 juta. Pelanggannya kita buat baru dengan nama Bapak Ibu. Itu 30 juta. %15 dari 30 juta yaitu 4.500.000. Selanjutnya kita masuk ke penjualan, invoice penjualan, kita buat transaksi baru dengan nama pelanggan Bapak Iko. Tanggal waktunya kita ubah menjadi tanggal 9. Dan keterangan mendapatkan jasa. Dan seperti sewa tenda pendapatan. Sini ada pendapatan jasa, kita ubah saja namanya, kita ubah menjadi pendapatan jasa. Dengan harga 30 juta. Dan jangan lupa masukkan pajaknya. Setelah itu kita masukkan tanggal penerimaan yaitu tanggal 9 dengan termin pembayaran 32. Kita cek lagi soalnya. Kita masukkan uang muka yang tadi kita buat. Sudah kita masukkan, kita cek dulu apakah sesuai, lalu klik rekam. Sudah masuk. Selanjutnya yaitu ke tanggal 10 menerima jasa sewa juga. Kita buat baru penjualan, uang muka penjualan, kita untuk akun kasnya kita masukkan Bang Midun dengan pelanggan, Bapak Campur, tanggalnya menjadi tanggal 10. Itu sebesar 25% dari 30 juta, 130 juta. Yaitu 30.500.000. Lalu klik rekam.
Selanjutnya kita masuk ke invoice penjualan. Kita buat transaksi baru, nama pelanggan Bapak campur, untuk keterangan kita ubah, tanggal waktu kita ubah tanggal 10. Jangan lupa kotak jasa dihitamkan, lalu deskripsinya dan kode akun pendapatan seharga 130 juta. Ditambah pajak, untuk tanggal pengiriman kita ubah juga, dan termin pembayarannya kita masukkan. Di make sure kita tambahkan uang mukanya 32 juta. Kita lihat soalnya sudah sesuai, lalu kita klik rekam. Sudah masuk, kita lanjutkan ke transaksi selanjutnya. Bapak kini sebesar 150 juta secara tunai. Karena secara tunai, kita langsung masuk ke invoice penjualan. Kita buat baru, nama pelanggan kita buat baru, yaitu Bapak Kimpu. Dan keterangan kita buat tanggal ini di tanggal 10. Kita hitamkan kolom tunai karena pembayaran secara tunai, dengan deskripsi sama, yaitu siapa vendor. Seharga 150 juta. Dan lupa pajaknya, tanggal pengiriman kita 10 Januari. Kita cek dulu apakah sesuai. Sudah sesuai, lalu kita rekam. Sudah semua, lalu kita lanjutkan. Menerima jasa sel tenda pada tanggal 14 dari Bapak Ikal. Karena ada uang muka penjualan, kita buat baru di sini. Kita masukkan bank untung. Dengan nama pelanggan kita buat baru, yaitu Bapak Ikal. Kita buat tanggalnya menjadi tanggal 14 sebesar 35% dari 400 juta. Yaitu 70 juta. Lalu kita masuk ke penjualan, invoice penjualan. Kita buat transaksi baru dengan nama pelanggan Bapak Ikal. Kita buat tanggalnya jadi tanggal 14 ya, 14 Januari. Kita hilangkan, kita dari kolom tunai. Untuk keterangan kita ubah juga, dan deskripsi sama seperti ini. Ya, yaitu pendapatan dikirim satu dengan harga 200 juta. Jangan lupa pajaknya juga. Tanggal pengiriman kita ubah,
dan termin pembayarannya. Sure, sudah semua. Lalu kita ke uang muka, kita masukkan yang sudah kita buat tadi, kita cek lagi di soalnya. Sudah semua, lalu kita rekam. Selanjutnya yaitu tanggal 15, menerima jasa sewa juga secara kredit dari Bapak Imaniar. Kita masuk ke uang muka penjualan lagi, kita buat baru lagi dengan nama pelanggan, kita buat baru yaitu Bapak Imaniar. Sebesar 10% dari 30 juta. Baik, lalu kita masukin pos penjualan, dapat dengan nama pelanggan Bapak Imaniar, dan keterangan kita ubah tanggal, kita ubah menjadi tanggal 15. Deskripsinya ke pendapatan. Ke 30 juta. Dan untuk pajaknya, tanggal pengiriman dan termin pengiriman, termin pembayaran. Kita masukkan uang muka, lalu kita rekam. Sudah selesai. Selanjutnya yaitu tanggal 16. Selanjutnya yaitu menerima pembayaran sewa WO asumsi nomor 13. Baik, kita pergi ke pembayaran piutang usaha. Tanggal 13 itu menerima Bapak Ibro. Baik, kita cari Bapak Ibro yaitu ini. Kita ubah menjadi Bang Medun. Dengan nomor invoice dan sebesar 28 juta. Lalu kita klik rekam.
menerima pembayaran. Sebentar. Dan pembayaran piutang usaha. Kita buka di Bapak Iko. Untuk invoice-nya sebesar 28 juta. Selesai ya. Selanjutnya yaitu untuk transaksi nomor 14 yaitu Bapak Campur. Kita buat baru ada Bapak Campur. Selanjutnya tanggal 16 dan nomor invoice sebesar 109 juta. Kita langsung rekam. Masih tanggal 16 transaksi 20 yaitu menerima pembayaran WO. Transaksi 16 yaitu dari Bapak Ikal. Kita buat baru yaitu dari Bapak Ikal. Pada tanggal 16 Januari dan invoice langsung sebesar 148 juta. Lalu kita rekam. Sudah selesai. Dan selanjutnya membayar sebagian kewajiban kepada toko Indah Mebel.
dibayar lunas tanggal 4 Januari transaksi 10. Itu masuk kita ke pembelian, pembayaran hutang usaha. Kita buat baru, kita penerimanya Toko Indah Mebel pada tanggal 25 Januari. Dengan nomor invoice 03 sebesar 7 juta. Lalu kita klik rekam. Selanjutnya yaitu Ibu Anjli mengambil uang kas 1 juta untuk keperluan pribadinya pada tanggal 26. Yaitu kita masuk ke kas and bank, kita ke kas keluar, transaksi baru, kita masuk dari akun kas dengan penerima Ibu Anjli pada tanggal 26 Januari. Kita masuk kode akun, yaitu kita cari live ya, ternyata tidak ada. Kita ubah menjadi beban luar usaha dengan nama Prive. Itu sebesar 1 juta. Lalu kita klik rekam. Selanjutnya yaitu membayar gaji Inaya dan Jakut untuk periode Januari 2024 minggu kedua melalui transfer Bank Medun. Untuk itu kita masuk ke kas keluar juga, kita buat baru akun kasnya dari akun Bank Medun. Penerimanya itu kita buat baru yaitu Inaya. Kita Bank Medun employee, klik rekam pada tanggal 31. Terkunci pembayaran gaji. Dan pada akun beban gaji dan upah. Karena untuk minggu kedua kita lihat dari sini untuk gaji sebesar 4.500.000 selama sebulan, karena kita minggu kedua, yang artinya itu dibagi 2 itu sebesar gaji kita 250. Lalu kita klik rekam. Selanjutnya yaitu Jakut, kita buat baru, kita menjadi employee. Itu pada tanggal 31 Januari. Kode akun sama beban sebesar 5.500.000, kita bagi 2 menjadi 2.750.000.
rekam. Transaksi selanjutnya membayar petugas pemasangan tenda dan sejenisnya. Masih di kas dan bank, di kas keluar kita buat baru, kita buat bank Midun, dan kita employee, petugas pemasang rekam. Menjadi pembayaran kode gaji. Beban gaji sama. Hai 150.000 orang jadi 1.500.000. Selanjutnya membayar beban listrik, masuk ke kas keluar juga kita buat transaksi baru. Karena kan hanya 350, kita ubah menjadi kas dengan penerima toko Indo April sebesar 350. Kode kita cari ada beban listrik 350. Bagi sama bekas penerima kita April tanggal 31 Januari. Kita buat beban listrik menjadi beban internet. Kode akun kita cari sebesar 550. Selanjutnya yaitu membayar angsuran pokok dan bunga pinjaman ke Bank Midun. Untuk transaksi tersebut kita masuk ke buku besar dan transaksi jurnal umum. Kita buat transaksi baru tanggal 31 Januari. Kita ubah keterangan. Kode akun yang pertama yaitu Bank Midun. Nah, utang kita 400 juta. Karena tidak ada jangka tahunnya, kita buat 2 tahun saja, yaitu 400 juta dibagi 24 yang hasilnya 16 juta. Di debit. Dan untuk akun kedua yaitu
beban bunga bank ada, kita buat baru saja menjadi maaf, untuk yang pertama kita nama akunnya diubah menjadi utang bank Midun dengan debit sama, yaitu 16.660. Dan yang kedua yaitu beban bunga bank kita buat baru dengan klasifikasi beban luar usaha. Untuk beban bunga bank sebesar 1%. Maaf, kita untuk utang bank Midun dibagi dengan 4 yang hasilnya 4.166.667. Dan untuk yang ketiga yaitu dengan akun bank Midun kredit 20.830. Lalu kita klik buka. Baik, transaksi selanjutnya yaitu membayar angsuran pokok bunga sewa guna usaha ke PT Tunas Toyota. Kita buat baru di transaksi jurnal umum tanggal 31. Kita buka. Kita ubah namanya bukan beban jadi utang sewa guna usaha. Dengan debit 60 juta, 51 juta dibagi 36, hasilnya 1.416.667. Dan tahap kedua yaitu kita cari beban sewa guna usaha. Karena tidak ada, kita buat baru.
sebesar 1% dari 51 juta, yaitu 500. Dan yang terakhir akun ketiga yaitu Bank Midun, kredit 1.920.000. Lalu kita klik rekam. Transaksi selanjutnya perusahaan mendapatkan informasi dari Bank Midun bahwa mendapatkan bunga 100.000 atas tabungan dan dikenakan beban administrasi sebesar 35.000. Untuk transaksi tersebut kita masuk ke Cash and Bank, kita masuk kas masuk, kita buat transaksi baru. Untuk akun kasnya Bank Midun kita buat baru, kita buat ganti ke tipenya orders Bank Midun, taburkan ya seri Bank Midun yang ke-31, kita ubah menjadi penerimaan bunga bank. Kode bank pendapatan bunga bank, karena tidak ada kita ubah pendapatan jasa menjadi pendapatan jasa 2, pendapatan besar 100.000. Kita klik rekam. Dan yang kedua kita Cash and Bank, kita pas keluar, lalu kita buat baru, penerimanya yaitu Bank Midun. Senilai 35 juta, maaf 35.000. Selanjutnya yaitu melakukan pengisian kas perusahaan sebesar 5 juta melalui transfer dari bank itu. Kita masih masuk Cash and Bank, masuk ke transfer kas. Kita ubah menjadi kas pada tanggal 31 Januari senilai 5 juta. Keterangannya kita ubah transaksi selanjutnya. Mohon maaf untuk transaksi tadi yang beban administrasi bank. Untuk kode akunnya kita cari, kita
kita ubah biaya jasa, klasifikasinya beban atas pendapatan, ini beban kita rekam. Lalu untuk transaksi selanjutnya yaitu terdapat beberapa informasi dan akan membebankan biaya sewa bangunan untuk bulan Januari. Kita masuk ke buku besar dan transaksi jurnal umum. Tanggal 31 Januari. Kita ubah namanya. Untuk pertama kita masukkan untuk akun pertama yaitu beban sewa kantor sebesar 75 juta dibagi 12 yaitu 6.250.000. Dan untuk akun kedua yaitu sewa dibayar di muka sebesar 6.250.000. Lalu klik rekam. Untuk selanjutnya aktifkan kendaraan Toyota Hilux. Kita masuk pada data-data dan data harta tetap. Kita cari Toyota Hilux 60 juta, memiliki umur ekonomis 5 tahun. Kita ubah umur ekonomisnya menjadi 5 dengan nilai residu 6 juta. Dan metode garis lurus. Lalu kita rekam. Selanjutnya yaitu perlengkapan kantor komputer untuk UPS. Itu komputer teredit dengan harga 7.500.000 dengan masa manfaat 5 tahun. Nilai residunya 3.500.000 dibagi 3. Untuk itu saya akan membaginya beberapa alat, yaitu untuk komputer yaitu 1.200.000 dikarenakan 3.500.000 dibagi 3 ya banyak komanya. Kita rekam. Dan yang kedua yaitu printer, kita edit juga masa ekonomisnya 5 tahun, nilai resikonya sama yaitu 1.200.000. Dan yang terakhir UPS, kita edit dengan nilai residu. Nah, keduanya yang tadi sudah 1.200.000, yang totalnya 2.400.000, yang ini berarti 1.100.000 dengan nilai ekonomis 5 tahun. Selanjutnya yaitu meja, kursi, dan sofa. Untuk meja, kursi, dan sofa belum ditambahkan, jadi kita tambahkan. Masukkan meja mesin dan peralatan dengan tanggal beli kita itu 4 Januari. Beli 3 juta.
3.500.000 dibagi dengan 4 sebesar 875.000 dengan umur ekonomis 5 tahun. Kita masukkan kursi kerja, kelompok mesin peralatan, tanggal Januari, harga beli 2 juta, nilai residunya 87 juta, umur ekonomis 5 tahun. Lalu untuk sofa tamu, kelompok mesin dan peralatan, tanggal beli tanggal 4, dengan harga beli 3.500.000, nilai residu 875.000, dan ekonomis 5 tahun. Yang terakhir adalah lemari pakaian, mesin peralatan, tanggal 4 Januari, harga beli 3.800.000, nilai residunya 870.000, umur ekonomis 5 tahun. Lalu protokol yang terakhir yaitu software Zahira Content. Jadi harga beli 3.500.000 dengan nilai residu 750 dengan masa umur ekonomis 5 tahun. Lalu tutup. Lalu diminta daftar jurnal umum, neraca saldo, dan laporan laba rugi. Jadi kita masuk ke laporan jurnal umum, review. Oke. Close. Dan untuk laporan keuangan kita diminta neraca saldo. Untuk neraca saldo oke, ini sana. Terus dan yang terakhir yaitu laba rugi.